Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman, saya ingin mulai dengan satu cerita. Pada awalnya, Allah menciptakan pemisahan dan perbedaan. Dan ketika bumi belum berbentuk dan kosong, Allah melakukan suatu karya yang begitu besar, yang begitu kreatif, yang disebut dengan penciptaan. Saat itu semua yang ada di dalam alam ini bercampur aduk sehingga menjadi chaos. Lalu Allah mulai melakukan tindakan yang begitu kreatif. Dia memisahkan terang menjadi gelap, siang menjadi malam, air dari daratan, penghuni laut, dan binatang darat. Dia juga membedakan antara perempuan dan laki-laki. Allah menata segala sesuatunya pada tempatnya dengan cara memilah-milah dan memisahkannya. Sehingga yang kita sebut tadi dengan chaos itu menjadi in order. Teman-teman sekalian, Allah juga menciptakan ikatan atau relasi yang mengikat di dalam hidup manusia dengan manusia lainnya sebagai pelengkap manusia yang sempurna. Namun, kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadi kebalikan dari setiap tatanan ciptaan yang dibuat oleh Allah. Terjadi pengaburan, terjadi perbedaan, dan putusnya ikatan. Perbedaan menjadi masalah, ikatan menjadi beban, dan akhirnya manusia tidak lagi mengerti apa artinya perbedaan dan penyatuan dalam sebuah relasi yang pernah dibuat Allah baginya. Kerusakan akibat dosa itu membuat manusia menjadi begitu sulit untuk mengerti, apalagi berelasi dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, apalagi dengan Tuhannya. Ketika dosa menjadi bagian dari hidup mereka, serentak dengan itu relasi menjadi rusak. Kita melihat, teman-teman, Adam dan Hawa jadi saling menuduh, saling menuntut, saling menyalahkan. Mereka melarikan diri dan bersembunyi dari Tuhan. Hal yang sama sekali mereka tuh gak pernah lakukan. Sebelumnya tuh mereka gak pernah lakukan. Teman-teman, kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa menuturkan kepada kita bahwa dosa itu merusak. Dosa itu mencerai-beraikan apa yang telah Allah persatukan dan mempersatukan apa yang telah Allah cerai-beraikan. Apa yang sebelumnya diletakkan Tuhan Allah in order. Dalam perbedaan, dalam ikatan, dalam klasifikasi tertentu. Kemudian semuanya itu menjadi chaos. Hancur berantakan. Tidak berbentuk, kosong. Dosa merusak seluruh kapasitas manusia. Pikiran, emosi, kemampuan berbicara, watak, perbuatan adalah kapasitas yang diberikan Allah kepada manusia. Namun saat dosa masuk ke dalam diri manusia, semua itu dipakai untuk menyerang, merusak, mengabaikan orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh dosa? Dosa menyimpangkan apa yang baik dari manusia. Tepat seperti yang dikatakan oleh Yeremia pasal yang kelima ayat ke-25b. Dosa menghambat yang baik daripadamu. Maka jangan heran mengapa kita begitu susah menjalin relasi yang baik dan benar dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan dirinya sendiri. Atau dalam keseharian, bagaimana relasi kita itu yang menjadi sulit. Misalnya kita berontak
kepada orang tua, suka menyakiti dan melukai hati orang-orang yang kita sayangi, pacar, teman, sahabat, saudara, dengan cara yang menusuk kita dari belakang. Wow, mengerikan sekali. Bahkan mengkhianati mereka. Kita memupuk rasa iri, dendam, curiga, cemburu, benci, tidak percaya, marah kepada orang yang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang berrelasi dekat dengan kita, termasuk dengan Tuhan. Ketika kita mulai dengan terus-menerus mengikuti pola ini, sesungguhnya kita telah membuka pintu lebar-lebar untuk mempersilahkan dosa itu masuk, menguasai hubungan atau relasi kita. Relakah kita jika dalam hidup kita setiap hari hanya melihat dan merasakan dan berinteraksi dengan relasi yang dirusak akibat dosa? Mengapa kita tidak melihat, tengok dikit deh ke belakang, bagaimana Allah bekerja keras untuk memulihkan keadaan ini? Mari kita renungkan bagaimana pengorbanan Kristus di dunia terjadi supaya aku bisa kembali dapat mengalami relasi dengan Allah, relasi yang mula-mula. Kasih Kristus di kayu salib seharusnya memampukan untuk kita dapat keluar dari rasa benci, dendam, kepahitan yang kita alami dalam relasi-relasi kita. Entah itu dengan sahabatmu, saudaramu, bahkan orang tuamu sendiri. Roh Kudus dalam hatimu sering memberikan informasi bahwa ada yang salah dengan relasimu. Jangan ditekan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap orang-orang yang kamu akui itu adalah orang terdekatmu, orang yang sebenarnya mereka adalah orang yang kau sayangi. Tapi dengan rendah hatilah, mari kita pakai polanya Allah yang berinisiatif terlebih dahulu untuk berdamai dengan hati kita. Kalau kita sudah merasakan dihampiri Allah dengan cara itu, tentu seharusnya kita juga bisa melakukan yang sama kepada orang lain, bukan? Tuhan memberkati kita.